الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فيا أيها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang baik, salah satu tanda dikehendakinya kebaikan dari Allah untuk kita adalah ketika Allah fahamkan kita tentang ilmu agamanya. Dalam hadis disebut dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan ia tentang ilmu agamanya. Kalimatnya indah sekali. Kenapa kalimatnya tidak ditambahkan pengetahuan, tapi kalimatnya difahamkan? Karena faham ini akan menghantarkan kita pada buah pengetahuan. Banyak orang yang tahu berbagai hal yang baik, tapi pada kenyataannya ia berlepas dari kebaikan itu. Saya sering tahu tahajud itu baik, tapi ia tidak melaksanakan tahajudnya. Banyak orang yang mengetahui sabar itu baik, tapi ia tidak bersabar dalam kesabarannya. Banyak orang yang mengetahui sedekah itu baik, tapi banyak orang yang berpikir 2 kali sebelum ia sedekah. Banyak sekali kebaikan yang kita ketahui. Termasuk Bapak Ibu mengetahui apa yang harus dilakukan kepada pasangan hidupnya, apa yang harus dilakukan kepada anak-anaknya. Idealisme untuk amal-amal terbaik itu ada pada diri kita. Tapi pada kenyataannya kita tidak ideal untuk melaksanakan kebaikan. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu boleh melis setiap peran yang Bapak Ibu kerjakan di dunia ini. Contoh dalam keluarga, saya adalah seorang anak bagi ibu dan ayahnya. Saya adalah seorang istri atau suami bagi pasangan hidupnya. Saya adalah seorang ibu atau ayah bagi anak-anaknya. Saya adalah adik bagi kakaknya, kakak bagi adiknya. Saya adalah seorang pekerja. Saya adalah seorang pedagang. Saya adalah seorang tetangga. Coba list sebanyak-banyaknya peran hidup kita. Lalu tanyakan, apakah Bapak Ibu sudah menjadi baik, ya, menjadi orang yang baik untuk salah satu perannya? Contoh, apakah Bapak Ibu adalah anak terbaik untuk ayah dan ibunya? Apakah ibu istri terbaik untuk suaminya? Apakah bapak suami terbaik untuk istrinya? Apakah Bapak Ibu orang tua terbaik untuk anaknya? Apakah Bapak Ibu adik terbaik untuk kakaknya? Apakah Bapak Ibu kakak terbaik untuk adiknya? Apakah Bapak Ibu orang yang sholat, kemudian sholat dengan baik? Apakah Bapak Ibu orang yang sedekah dengan baik? Itu kalau di list, maka kita menemukan kenyataan. Inginnya kita menjadi yang baik. Tapi kenyataannya, kadang-kadang kita tidak bisa menyempurnakan kebaikannya. Maka Bapak Ibu sekalian, di antara tanda orang dikehendaki kebaikan, maka Allah fahamkan ia tentang ilmu agamanya. Bukan diberitahu tentang ilmu agamanya, tapi difahamkan. Artinya ketika ia mengetahui keutamaan wudu, maka pengetahuan tentang keutamaan wudunya difahami sehingga ia bergerak untuk berusaha mengekalkan wudunya. Ketika seseorang mengetahui keutamaan bersedekah, maka ia dikaruniakan faham sehingga kefahamannya membuat ia bergerak untuk bersedekah. Saya pernah mencontohkan dengan sesuatu yang sederhana, ya, jarang kita pikirkan, sedikit jorok, tapi ini efektif. Saya pernah bertanya kepada Bapak Ibu sekalian dahulu, yang kemarin ikut di Saung Quran, kalau Bapak Ibu bertemu dengan orang penting dalam hidup Bapak Ibu, siapa saja orang penting? Bisa itu pejabat, bisa itu ulama, bisa itu calon mertua, begitu ya, bisa itu calon besan, pokoknya orang yang penting. Kemudian datanglah orang penting itu ke rumah ibu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menyambutnya, betul tidak? Baru saja ibu mempersilahkan duduk, silakan Pak duduk. Dia mengajak bicara ke kita, tiba-tiba kita keringetan. Kemudian kita bilang begini, Pak, punten ya, izin dulu ke belakang. Kenapa? Karena saat itu Bapak Ibu merasakan mules yang tidak tertahan.
Punten ya, pengen BAB tidak tertahan. Coba bayangkan Pak Biskan, bukankah orang yang datang itu orang yang penting? Mau pejabat, mau ulama, mau apa. Tapi ketika Bapak Ibu ingin keluar air besar, maka Bapak Ibu akan meninggalkan orang penting itu sepenting apapun. Betul tidak? Pertanyaan saya kenapa? Kenapa Ibu berani meninggalkan orang penting yang ada di hadapan Ibu? Karena Bapak Ibu tahu akibatnya. Karena Bapak Ibu faham akibatnya kalau tidak segera ke belakang. Jadi pemahaman ini akan menghantarkan orang untuk melakukan sesuatu. Makanya dalam doa menuntut ilmu kita selalu menggandengkan itu, Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Karena pemahaman itulah yang akan menjadi karunia bagi kita. Bagi orang-orang yang faham bahwa sedekah itu baik untuk dirinya, maka dia mencari-cari begitu ya kesempatan untuk bersedekah. Tapi bagi orang yang baru tahu kalau sedekah itu baik, mungkin dia akan berpikir ulang sebelum bersedekah. Ini penting diantaranya begitu. Maka Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini menguatkan kita, mengaruniakan kepada kita ilmu faham untuk memaknai bahwa puasa itu bukan amalan biasa. Tapi puasa itu adalah sarana untuk mensucikan jiwa. Jadi kalau ibu yang punya masalah dengan dirinya, kemarin kita bahas Ramadan tentang kehidupan kita, sekarang kita spesifikkan Ramadan itu memberikan dampak positif bagi diri kita. Kita kan pernah belajar ya, ternyata persoalan yang sesungguhnya itu tidak datang pada persoalannya. Atau masalah yang sesungguhnya bagi kita itu tidak datang pada persoalannya. Tetapi datang pada sikap kita terhadap persoalan. Dan sikap kita terhadap persoalan itu ditentukan oleh kondisi jiwa kita. Mari kita merenung sedikit. Bukankah dalam hidup Bapak Ibu pernah marah-marah? Saya tanya, kenapa Bapak Ibu marah-marah? Habis dia mengesalkan. Saya tanya, apakah setiap dia mengesalkan Bapak Ibu marah-marah? Tidak. Ada kalanya Bapak Ibu membiarkan ya. Misalkan begini, ibu pernah marah ke anaknya. Kan anak kita melakukan hal yang sama berulang-ulang. Apakah setiap anak kita melakukan hal yang sama berulang-ulang ibu marah? Tidak. Tergantung kondisi hati dan jiwa Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu kondisi hati dan jiwanya sedang baik, Bapak Ibu akan memiliki kemampuan untuk memaklumi. Bapak Ibu akan memiliki kemampuan untuk memaafkan. Bapak Ibu akan memiliki kemampuan untuk bersabar. Meskipun itu dengan hal yang berat. Tetapi kalau kondisi hati dan jiwa kita lagi labil, Bapak Ibu sekalian, saya pernah cerita, dipuji aja jadi masalah. Ini contoh yang paling mudah ya. Kalau hati kita, jiwa kita lagi bersih, dihina itu tidak jadi masalah. Misalkan Bapak Ibu ketemu orang, dasar ibu-ibu besar kepala gitu ya. Kemudian ibu hanya senyum dan bilang, dasar tidak ngelihat ke kepala saya masih segini, gitu. Enggak besar. Atau astagfirullahaladzim, ya Allah jangan-jangan benar saya itu besar kepala, kemudian memohon ampun kepada Allah. Ya. Atau ada yang bilang, ibu mah cerewet, ya Allah benar saya cerewet, ya Allah astagfirullah, ya Allah ampuni jika saya cerewet. Itu kalau hatinya lagi bersih, jiwanya lagi stabil. Coba kalau ibu hatinya lagi kotor, jiwanya tidak stabil. Ibu pulang dari agenda KTA nih, pulang ke rumah pengajian, ibu meniris sepangaosan wae, da molotot. Nah salah abi pangaosan, pedah kapungkur abi masuk di jalan wae, salah ieu mun abi pangaosan. Nah jadi panjang urusan. Kan itu mamuji Bu ka ibu teh. Kahartos Bu. Jadi kalau kita renungkan, ibu kan sering berantem sama suaminya ibu ya. Nah, atau pernah berantem lah ya kalau nggak sering. Maka kalau kita renungkan, nah kita itu berantem bukan karena persoalannya. Berantem itu karena kondisi kitanya. Mungkin ibu lagi lelah ya. Tadi siang ditagih hutang, sore ketemu suami, bubus yang ke suami. Iya, cek suami atau makan segala artos abi terus di kamamahkeun. Nah, mama teh kitu, pasea gitu ya. So, ibu ari anak teh buah hati. Nah, atuh besok disusulan. Kan buah hati. Karena kondisi jiwa yang sedang tidak baik-baik saja.
Nah, kabar gembiranya, Ramadan ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah puasa, maka ibadah puasa kita itu akan menghantarkan kebaikan kepada kita, khususnya kepada hati dan jiwa kita. Mari kita maknai puasa sebagai sarana mensucikan jiwa. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan, perbanyak zikir, lalu perhatikan materi. Mari kita mulai dengan sesuatu yang sederhana. Bapak Ibu yang baik, semua agama yang dianut manusia, baik agama samawi maupun agama arti, itu memandang puasa itu sebagai pengabdian diri kepada Tuhan yang tinggi nilai kedudukannya. Ini uniknya, Bu. Kalau sholat hanya ada di agama Islam, betul tidak? Tapi puasa ini seluruh agama menjalankan puasa. Ibu yang pernah nonton film India, pernah lihat seorang istri puasa sampai mau pingsan. Kenapa? Karena bukanya nunggu bulan dulu naik. Lamun tos kakeceng ke wadah, namanya biasa buka. Coba bayangin. Tapi mereka begitu meyakini bahwa puasa itu mendatangkan kebaikan. Bagi bapak-bapak ya, yang dulu pernah mendengar ingin kuat di ini, ingin kuat di itu, kadang-kadang ritualnya adalah puasa. Bahkan ada yang disebut dengan puasa mutih dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa puasa itu dapat menyampaikan seseorang pada sesuatu yang baik. Itu dulu ya Bapak Ibu sekalian, pahami dulu. Bahkan ibadah puasa telah menjadi naluri manusia serta upacara keagamaan yang bersifat universal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa sejarah sebagai berikut. Mari kita lihat beberapa sejarah. Yang pertama, bangsa Mesir kuno disebutkan mereka melakukan puasa pada hari raya mereka. Berbeda dengan kita ya. Kita mah hari raya itu nggak boleh puasa. Yang berikutnya, bangsa Yunani telah mewajibkan puasa selama beberapa hari berturut-turut sebelum mereka melakukan peperangan. Kalau Bapak Ibu perhatikan begitu ya, di film Gladiator begitu ya, atau film pertarungan, di film-film pertarungan itu ini menggambarkan bahwa sebetulnya tidak ada yang sakti, begitu ya. Yang menang itu adalah yang mampu menguasai dirinya, tenang. Hasil panen mereka melimpah ruah. Orang Yahudi juga berpuasa ketika berduka cita karena ditinggal mati atau lain sebagainya. Intinya, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali ya keyakinan yang meyakini bahwa puasa itu adalah sesuatu yang baik bagi jiwa, bagi fisik dan lain sebagainya. Kita mulai simpulkan ya. Contoh-contoh di atas menunjukkan betapa pentingnya ibadah puasa. Meskipun tentu saja puasa yang mereka lakukan, siapa mereka itu? Orang non-muslim lakukan, seperti orang Yunani, orang Mesir dan lain sebagainya, memiliki nilai yang berbeda dengan ibadah puasa yang disyariatkan oleh agama. Kenapa? Karena puasa dalam syariat Islam merupakan manifestasi pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa itu bentuk pengabdian untuk mendapatkan ridho Allah, bukan untuk mendapatkan kemenangan, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Tapi puasa semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita perdalam Bapak Ibu sekalian dengan definisi. Apa itu puasa? Puasa adalah menahan makan dan minum serta perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Puasa itu adalah menahan diri. Bahkan kita mengetahui ya, sesuatu yang halal saja itu harus kita tahan di bulan puasa. Apalagi yang haram. Ya. Meluapkan emosi dengan marah, sebagian besar di antara kita meyakini itu mengurangi kebaikan puasa kita. Maka banyak orang yang menahan amarahnya ketika di bulan puasa. Hubungan suami istri itu boleh, halal, tapi di bulan puasa kita menahannya. Begitu ya. Makan, minum itu halal, tapi di bulan puasa kita menahannya. Sungguh, puasa ini mendidik jiwa kita untuk mampu menahan diri. Kenapa? Dengarkan dengan hati dan jiwa yang bersih. Sesungguhnya kebanyakan musibah yang didapatkan oleh manusia karena ia gagal dalam menahan diri. Kenapa ibu beriba? Gagal nahan sabar untuk punya di waktu yang tepat. Ingin punya lebih awal. Akhirnya ibu ngambil riba. Bapak ngambil riba. Akhirnya bertemu dengan persoalan. Kenapa suami istri berantem? Gagal untuk tabayun terlebih dahulu. Ketika ada persoalan milik, diselesaikan dengan emosi. Padahal tabayun dulu, cari kejelasan dulu. Contoh, apa yang akan ibu lakukan ya? Kalau tiba-tiba ada seorang perempuan nelfon ibu, kemudian bilang, aku lihat suami kamu jalan sama perempuan, naik motor, pelukan. Saya yakin sebagian besar dari ibu langsung marah-marah ke suaminya. Dari mana kamu? Kenapa tadi naik motor? Siapa itu? Itu, terus alasan itu tidak. Kemudian terjadilah pertengkaran. Perhatikan Bu, ibu memarahi suami itu karena cemburu. Cemburu itu apa? Takut kehilangan suami, takut suami itu benar-benar direbut oleh orang lain. Tapi gara-gara ibu tidak bisa menahan diri, ibu terancam benar-benar kehilangan suami ibu. Gagal menahan diri, ke anak sama. Coba Bu bayangkan anak yang masih kecil numpahin air di gelas, namanya juga anak-anak Bu. Kemudian ibu ya menariknya, membelalakan mata ibu, memarahinya, begitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Ibu nyesel, karunya. Ya, menyesal setelah itu. Sekali lagi, kebanyakan kegagalan manusia ya untuk bertemu dengan kebahagiaan atau menyelesaikan masalah itu disebabkan karena kegagalan menahan dirinya. Iya. Ibu punya harta, ibu gagal menahan diri untuk belanja. Akhirnya ibu gunakan untuk belanja, lupa untuk hak-hak yang lain. Maka ujungnya musibah, ujungnya penyesalan, ujungnya kegagalan. Maka sekali lagi puasa ini tujuan intinya melatih kita agar bisa menahan diri. Sekali lagi dengarkan, yang halal saja kita tahan di bulan puasa. Dan hebatnya, ibu menahan apa-apa yang membatalkan puasa itu dengan keyakinan yang sempurna. Saya pernah mengupasnya di pertemuan yang lalu. Ada nggak di antara bapak ibu yang berani mengkhianati saumnya? Meskipun orang tidak ada yang tahu. Kalau bapak ibu lapar di tengah hari, bapak ibu masuk kamar, makan, minum. Setelah itu lap yang bersih, cuci, gosok gigi. Kemudian bapak ibu keluar lagi seolah-olah saum. Tapi bapak ibu nggak mau mengkhianati saumnya dengan itu. Bapak ibu tahu kalau begitu bapak ibu batal saumnya. Bahkan jangankan makan dan minum, ya. Mencuri-curi kesempatan dengan seteguk air atau secuil makanan saja, bapak ibu tidak berani melakukan karena itu akan membatalkan saum bapak ibu sekalian. Dan bapak ibu hebatnya benar-benar menahan diri dan tidak mengkhianati saum bapak ibu sekalian. Sampai maghrib ditahan, anu lulus, anu ngadapang gitu ya. Tetap ditahan. Kenapa? Karena esensi dari saum itu adalah melatih jiwa kita untuk mampu menahan diri. Kita perdalam sedikit Bapak Ibu sekalian. Menurut Imam Al-Ghazali, puasa adalah puasanya seluruh tubuh. Yaitu perbuatan hati dan pikiran. Puasa itu bukan hanya menahan lapar dari makan dan minum dan dari apa-apa yang membatalkan puasa. Tapi sejatinya karena puasa itu menahan diri secara keseluruhan, maka saat puasa kita menahan tubuh kita,
Menahan perbuatan kita, menahan hati kita, menahan pikiran kita. Kita perdalam. Menurut Imam Al-Ghazali, puasa bukan hanya ibadah badaniyah, namun juga ibadah batiniyah. Puasa adalah puasanya seluruh tubuh, perbuatan hati dan pikiran. Berpuasa tidak sebatas menjaga nafsu dan syahwat, namun lebih dari itu, puasa adalah menjaga diri kita agar tidak melakukan berbagai hal yang dibenci oleh Allah. Kasarnya sekali lagi, yang halal saja kita tahan, apalagi hal yang dibenci oleh Allah. Semua itu berkaitan dengan diri kita. Kata Imam Al-Ghazali, baik yang dilakukan oleh mata, lisan, telinga, ataupun bagian tubuh yang lain. Karena puasa yang diterima, kata Imam Al-Ghazali, adalah puasa yang maksudnya tercapai. Apa maksud dari puasa? Menahan diri. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya menyampaikan tentang hikmah perintah puasa dalam 6 hal. Jadi hikmah puasa itu ada dalam 6 hal kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, keberhasilan kita menundukkan pandangan. Yang kedua, keberhasilan kita menjaga lisan. Yang ketiga, menjaga pendengaran. Yang keempat, mencegah perbuatan subhat, perbuatan yang tidak jelas. Yang berikutnya, menahan nafsu dan menghasilkan perasaan takut kepada Allah. Jadi seseorang akan sampai pada la'allakum tattaqun, takwa, yang sebagian ulama mengatakan bahwa takwa itu adalah perasaan takut kepada Allah jika ia berhasil menundukkan pandangannya, menundukkan lisannya, menjaga pendengaran, mencegah perbuatan subhat dan menahan nafsunya. Kita flashback dulu ke belakang. Ada berapa tingkatan orang yang saum? 3. 1, orang yang saumnya umum, orang yang ia berpuasa tubuhnya, menahan lapar ya, dari subuh sampai maghrib, menahan minum, menahan apa-apa yang membatalkan, tapi dia tidak merubah matanya, pendengarannya, telinganya, sikapnya dari hal-hal yang buruk. Itu orang yang saumnya umum. Sedangkan orang yang saumnya khusus adalah dia yang bukan hanya menahan tubuhnya dari lapar dan haus, tapi ia juga menahan matanya, lisannya, telinganya dari perbuatan yang berbentuk dosa, berbentuk salah. Sedangkan orang yang saumnya khusus, dia bukan hanya mampu menahan indranya, mampu menahan mata dan lain sebagainya, tapi ia mampu menahan hatinya dari urusan dunia. Dan kita harus berdoa kepada Allah agar suatu hari nanti kita sampai pada saum khusus, yaitu ketika masuk bulan Ramadan itu sudah tidak disibukkan lagi dengan berbagai urusan dunia, karena kita mempersiapkannya dari bulan-bulan sebelumnya. Iya. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian ya, kalau Bapak Ibu untuk hidup itu membutuhkan taruhlah 10 juta, begitu ya. 10 juta, maka Bapak Ibu bekerja keras di bulan-bulan sebelumnya untuk nabung agar di bulan Ramadan punya bekal 10 juta. Jadi kalau bekalnya sudah ada, masuk bulan Ramadan nggak usah nyari uang lagi. Nikmati saja bulan Ramadan ya, sepenuh hati dan jiwa, tidak disibukkan oleh berbagai hal yang sifatnya dunia, kemudian merasakan lezatnya iman, lezatnya memperbaiki diri. Dan ini harus menjadi cita-cita kita. Jangan cukup sampai di khusus saja, tapi kita harus bercita-cita untuk sampai ke derajat saum yang khusus. Bahkan boleh jadi Bapak Ibu sekalian, suatu saat nanti kalau kita sudah satu visi misi seperti itu, kemudian kita merencanakan Ramadan itu dari 11 bulan, dari mulai Syawal Bapak Ibu merencanakan Ramadan, kita bisa jadi masuk bulan Ramadan itu masuk ke pesantren dan tidak keluar kecuali Idul Fitri. Wah, pokoknya mah sholatnya, ngajinya, zikirnya, saumnya itu benar-benar optimal. Jadi itikaf penuh begitu ya di bulan Ramadan. Latihannya kita berencana untuk mudah-mudahan tahun depan, karena hari ini belum masuk ke agenda perencanaan ya. Mudah-mudahan KTA atau Saum Quran bisa memfasilitasi untuk 10 hari terakhir. Jadi ibu bapak yang ingin menyempurnakan 10 hari terakhir itu dihiap, ayo bersama KTA atau ayo bersama Saum Quran. Kemudian kita isi 10 hari terakhir. Latihannya begitu. Kalau 10 hari terakhir sudah lulus, kita berharap atau mudah-mudahan sebulan penuh pas masuk bulan Ramadan kita mesantren lah, memperbaiki diri, peperihan
sebulan yang lalu sholat jarang, tahajud jarang. Di Ramadan mah bersama-sama kita jaga. Jadi kalau bersama-sama mah energinya kan besar. Nah puncaknya apa? Mudah-mudahan suatu saat nanti nih jemaah yang hadir semua kita bisa saum di tanah suci, begitu ya, dari hari pertama sampai terakhir. Lanjut Bapak Ibu sekalian, kita perdalam sedikit demi sedikit. Menundukkan pandangan, ini yang pertama ya menurut Imam Al-Ghazali. Menundukkan pandangan itu bukan hanya kita menundukkan mata secara fisik. Bisi ada di antara Bapak Ibu yang mendefinisikan menundukkan pandangan teh nunduk bete ningali begitu ya. Iya. Aya jalmi bade kalobang diantepkeun we dan nunduk. Gubrus kalobang, nah abi mah nuju godul basor. Nuju menjaga bukan. Tapi lihat, menundukkan pandangan itu ternyata bukan menundukkan mata fisik kita saja, tetapi lebih ke menjaga mata hati dan pikiran yang kesemuanya itu harus ditundukkan bersama-sama. Karena punten Bapak Ibu sekalian, renungkan dengan hati dan jiwa. Pernah nggak Bapak Ibu kesal kepada orang tuanya? Pernah nggak Bapak Ibu merasa ya tidak nyaman dengan saudaranya? Atau Bapak Ibu pernah memandang pasangan hidupnya dengan pandangan kesal? Padahal itu adalah orang terdekat ibu. Orang tua itu orang terdekat Bapak Ibu. Pasangan hidup itu orang terdekat Bapak Ibu. Keluarga itu orang terdekat Bapak Ibu. Tapi kita pernah memandang mereka dengan hati yang kesal, bahkan benci. Iya. Ibu kadang-kadang membenci ibu dari suaminya, mertua ibu. Coba bayangkan kira-kira apa perasaan suami ibu kalau dia tahu ibu itu punya benci ke ibunya. Saya pikir suami ibu tidak akan terima kalau ibu yang dia cintai dibenci oleh istrinya. Untung sama Allah disembunyikan urusan hati itu. Sehingga suami kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh hati kita. Maka pandangan ini sekali lagi bukan menundukkan pandangan secara fisik, tapi lebih ke mata hati dan pikiran. Ya, mulai hari ini Bapak Ibu sekalian jaga itu, terutama di bulan Ramadan. Ada orang yang mengesalkan, segera tundukkan pandangan, segera hati beristighfar kepada Allah. Gak ada manfaatnya ngomentari orang lain. Hidup kita juga banyak masalah, ditambah sama masalah orang lain. Bapak Ibu hari ini juga saya sama, bertemu dengan banyak orang. Jadwal dari pagi ya, menjelang duhur, setelah duhur hari ini bertemu. Alhamdulillah hari ini full dari pagi sampai sore. Ketemu dengan reaksi orang yang berbeda. Gitu Bu. Di tempat yang baru terutama ya, banyak orang-orang yang tidak paham bagaimana adab mengaji dan lain sebagainya. Wah, pokoknya mah banyak cobaan. Tapi saya putuskan untuk menjaga hati, udahlah. Yang kita lihat nggak perlu menjadi sesuatu yang mengotori hati, sesuatu yang mengesalkan, dilepaskan saja. Saya memilih untuk beristighfar, memilih fokus kepada diri saya sendiri, memilih fokus untuk menjadi jalan nasihat. Masalah reaksi jamaah itu terserah dia. Kalau itu dosa-dosa, dia begitu ya. Itu melatih itu bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu sekalian. Tapi butuh kesabaran yang luar biasa. Memaklumi orang lain, memaafkan orang lain, itu bukan sesuatu yang mudah. Kadang-kadang mata kita menatap dia dengan kebencian ya. Coba bayangkan, masih ada di antara ibu enggak yang melihat orang lain kemudian hatinya jadi kotor. Contoh suatu hari pagi-pagi ibu mau ke pasar, lihat bapak-bapak gitu ya, rambutnya rancung. Wajahna teh rada kotor. Cek ibu teh, cek orang mereka pasar teh mandi heula atunya atau cuci muka begitu. Cek ibu. Kemudian saat itu kita tidak merasa bersalah, santai we. Kemudian pulang ke rumah, tadi di pasar bapak-bapak cek orang mah mandi heula. Cek putarna teh, nu ieu sanes bapana teh ternyata suami ibu. Itu mah bercanda we. Iya. Gitu Bu ya, mata kita. Lihat ibu perempuan yang lain, kerudungnya bagus pasti mahal. Cek orang mah daripada beli kerudung eta hiji mending jadi dua. Cek ibu. Iya kan cek ibu gitu. Iya. Kenapa mata kita itu menghantarkan pada hati yang kotor? Aya nu sederhana ku sederhanana diobrolkeun. Aya anu mewah ku mewahna diobrolkeun. Kalau itu masih terjadi, berarti ibu belum menjaga mata hati dan pikiran dari tatapan
wajah, tatapan matanya. Nah, kita latih Bapak Ibu sekalian, karena puasa itu menahan diri. Sok Ramadan ayeuna mah tuh ya, tahan tatapan kita, tahan mata hati dan pikiran kita. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Seorang profesor mengatakan bahwa perintah ghodul basor itu ketika melihat lawan jenis misalkan, atau melihat barang yang disukai, bukan untuk menjadikan dirimu selalu menunduk dan tidak melihat lawan jenis atau sesuatu yang disukai. Namun perintah menundukkan cara berpikir itu, ya, itu lebih ke menundukkan mata hati dan cara berpikir, dalam artian melihat hal yang menggairahkan. Umum ya, baik itu lawan jenis ataupun barang yang disukai, tentu tidak akan menjadi bernafsu dan berpengaruh terhadap nafsu jika pikiran dan hati kita tunduk dan berpikir positif. Iya. Bapak Ibu yang ingin ganti mobil, setiap lihat mobil bagus, hati-hati Bapak Ibu. Mata melihat mobil, hati tidak menerima kenyataan. Iya. Bapak Ibu yang melihat orang lain bahagia dengan pasangan hidupnya, mata melihat, hati yang tidak bisa menerima kenyataan. Batu nu romantis, urang anu panas. Hati-hati ya. Tahan, gitu. Terima kenyataan bahwa apa yang kita miliki itu yang terbaik. Ya. Itu yang terbaik. Bukan itu yang terbaik. Tambah kalimatnya, itu pasti yang terbaik. Boleh jadi kita menganggap keadaan diri kita itu sesuatu yang buruk, padahal menurut Allah baik untuk kita. Boleh jadi sesuatu yang kita inginkan itu sesuatu yang baik, padahal buruk menurut Allah bagi kita. Tahan, Bu ya. Ulah ningali lamun sanes tingalieunana. Iya. Capek Bu ya. Tolong kata-kata ini diulang-ulang dalam hati Ibu. Kita teh banyak urusan, terus harus sibuk memikirkan urusan. Kita teh banyak dosa, tambah dosa mikirkan batur. Mending istighfar, Bu ya. Astagfirullahaladzim. Dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, esensi saum itu menurut Imam Al-Ghazali adalah menjaga lisan. Bukan hanya mencegah mengatakan hal yang buruk secara verbal, namun juga menjaga pikiran tentang hal buruk yang diberikan oleh lisan kita. Saya pernah mencontohkan, punten ya, diulang biar paham. Kan banyak yang kata-katanya lembut, tapi maksudnya jahat. Saya sering mencontohkan ya ke bapak-bapak yang izin ke istrinya untuk pulang agak telat. Mah, Bapak izin dulu ya mau ngantar teman, mungkin nyampe rumah jam 10. Ya padahal sebelumnya rencana pulang itu maghrib. Karena ada temannya izin gitu. Ibu kan menjawab dengan lembut. Apa kata ibu? Mangga. Ya, kata ibu. Tapi suami ibu membayangkan ibu mengangkat alisnya, melihat dengan ujung matanya, kemudian bilang, mangga. Padahal kalimatnya lembut sekali ya. Mangga. Boleh. Iya. Gitu. Tapi yang baca, kenapa? Karena sesuatu yang dari hati itu sampai ke hati. Suami ibu itu sudah couple sama ibu. Jadi lamun ibu ngamanggakeun teh tos kabayang gerak halisna matana ieu pasti isi jebot mangga teh bari kitu. Daknya pulang teh gitu ya, mangga. Si mangga teh banyak di rumah. Begitu ya. Lisan ini bahaya. Ada dua kisah yang pernah saya dengar tentang bahayanya lisan. Yang pertama, kisah seorang kiai mengajari santrinya yang belum bisa menjaga lisannya. Yang kedua, kisah seorang ibu menjaga putrinya yang masih kecil untuk memahami bahasa lisan. Saya kisahkan dulu yang kiai. Suatu hari, kiai memanggil santrinya yang terdengar belum bisa menjaga lisannya. Kemudian dia memerintahkan, wahai santriku, ambillah 10 paku yang berbeda. 6 paku yang 10 cm, 3 paku yang 5 cm, dan 1 paku yang 2 cm. Paku kecil, jalosi, ya, begitu. 1 itu. Bawa, ya Pak Kiai ada apa? Ini ada pohon di depan, tolong kamu paku seluruh itu. Paku sampai dalam. Dipakulah, diurutkan. 6 yang besar, 10 cm, kemudian berikutnya yang kecil.
Setelah selesai Pak Kiai, tolong kamu cabut lagi. Cabut begitu ya semuanya. Kemudian kamu lihat ada bekasnya enggak? Yang 6 kelihatan jelas, yang 3 ya kelihatan cukup jelas. Yang kecil ada bekasnya enggak? Hampir enggak kelihatan tapi ada bekasnya. Itulah lisan kata Kiai. Meskipun kalau itu sudah dilepaskan seperti paku yang sudah kamu tancapkan. Meskipun kamu mencabut lisanmu dengan meminta maaf, maka ketahuilah bekasnya akan masih ada di orang itu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah menyakiti orang, Ibu sudah minta maaf, aduh maaf. Tapi di hati orang itu masih ada bekasnya yang membutuhkan waktu. Kalaupun waktu ya menghilangkan bekas itu, perhatikan. Pohon yang ditancapkan paku itu akan rapat nggak Bu? Rapat, tapi tandanya masih ada kalau nanti dibuka. Bekasnya itu pasti akan ada kalau nanti dipotong kayunya, dilihat dalamnya, pasti masih ada bekas pakunya. Meskipun si kayunya sudah rapat tertutup. Ini bahaya lisan. Maka jangan main-main dengan lisan. Ya. Nih bapak-bapak ya, jangan bercanda ke istrinya sesuatu yang bapak-bapak tidak berani melakukannya. Iya, siga nu gaya we. Ka istrinya teh pengen dua berani henteu. Ya, melakukan henteu begitu, menyakiti iya. Jangan deh Pak ya. Yang satu juga belum kita bahagiakan mau nambah ya. Pak capek teh ku istri nu hiji. Komo dua Bapak lebih capek, hiji wae capek. Tenang Pak, kan belajar menjaga hati. Yang terdengar kelola dengan hati yang bersih. Tarik nafas dan hembuskan. Soalnya bapak-bapak anu ngadilak. Awas sana Ustaz, tenang Pak, tenang. Kita kan sedang berbicara masalah hati. Sabar. Yang kedua, seorang ibu yang nyuruh anaknya, "Nah, ambilkan ibu 3 kertas warna." Kemudian, "Warna apa, Bu?" "Warna apa saja yang kamu sukai." Anaknya ngambil warna biru, warna ungu, sama warna hijau. "Ini Bu warna yang aku sukai." Sekarang rapihkan. Kemudian satu persatu remas sama kamu. Diremas 3-3-nya. Setelah itu rapihkan kembali. Rapih enggak? Enggak serapih tadi Bu. Itulah lisanmu nak. Kalau kamu mengatakan sesuatu yang buruk, maka sama dengan kamu meremas kertas. Meskipun kamu membereskan apa yang kamu remas, maka tidak akan serapih sebelum diremas. Iya. Maka hati-hati dengan lisanmu. Jangan melawan ibumu, jangan melawan ayahnya, kata dia kepada anaknya. Sikapi hormat ke kakakmu dan lain sebagainya. Karena kalau kamu salah bicara, maka kamu seperti meremas kertas. Meskipun kamu rapihkan lagi, maka bekas remasannya pasti masih ada di kertasmu. Maka cegah Bu lisan kita ya. Aduh, kalau ingat itu ya, masih ingat Bu kata-kata yang menyakiti hati orang tua kita? Sederhana, mah, mam sareng naon. Ya, sederhana. Tapi ibunya menangis, "Ya Allah, dah saya teh ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tapi sakit tuh kemampuan anak." Dan anaknya tiba-tiba menyakiti hati ibunya dengan ucapan gitu. "Hayu atuh geura emang." "Ah, engkewe." Komo lamun berani menghina makanan. Ninggalin kitu mah jadi teu sumangat mam teh. Maka itu ada sesuatu yang menyakiti hati. Dan masih ada banyak lagi lisan yang secara sadar atau tidak sadar kita sampaikan kepada orang tua kita. Saya pernah nanya, ibu teh kan sayang sama ayahnya sama ibunya, bapak juga sayang sama ayahnya sama ibunya. Ongkoh sayang, tapi kalau kita renungkan, mereka lah yang paling banyak kita sakiti. Iya. Belum mendramatisir. Asa teu dosanya, mah harus beli sepatu. Soalnya kalau nggak beli sepatu nanti saya disetrap, nggak bisa masuk sekolah. Ibu nate koleng, ya Allah, anak butuh sepatu. Padahal nggak gitu-gitu amat di sekolah nate. Tapi kita mendramatisir seolah-olah kalau itu tidak kita miliki, tidak anaknya miliki, maka anaknya ini akan menderita. Padahal nggak gitu-gitu amat kondisinya. Asa teu dosa nu penting mah dibelikeun. Kemudian ibu nganjuk, ngahutang, ngajual naon wae nu dipikagaduhna. Untuk apa? Untuk membela anaknya. Lisan ini memang berbahaya ya. Iya, berbahaya. Oh, ibu, suaminya lagi butuh pengertian dari ibu.
Kemudian ibu kadang-kadang nyesok mangga lamun itu lebih penting ti umi mah, atau ti mamah mah, atau ti ibu mah. Sok mangga. Lamun itu lebih penting di ujungan. Lamun itu lebih penting ini bukan masalah mana yang lebih penting, tapi suaminya lagi butuh support untuk menyelesaikan masalah yang berdampak pada dirinya. Sama Pak, istri juga sama. Kadang-kadang kita memberikan pilihan. Iya, sok suaminya lagi butuh sesuatu. Kemudian ibu berikan pilihan. Sok atuh dedek ku bapak, sok ku mamah dipangmasakeun. Sok ku mamah dipangadabelkeun kopi, pangasuhkeun heula dedek tah. Kalimat yang tidak dianggap dosa, tapi sebetulnya itu memberatkan. Apalagi puntennya bagi seorang istri, jangan pernah mengatakan kepada suaminya, pilih aku atau ibu. Berat, Bu. Ibu itu adalah wanita yang dicintai oleh anaknya. Dan istrinya itu adalah wanita yang dicintai karena Allah. Kemudian harus memilih. Nggak bisa. Dan kadang-kadang lisan kita itu sering begitu. Mendramatisir dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mendapatkan sesuatu. Contoh misalkan gitu ya. Ibu ingin bantuan dari seseorang. Kemudian seseorang yang diminta bantuannya itu tidak mau membantu. Atau lagi tidak bisa membantu. Kemudian ibu menyakitinya dengan iming-iming. Tadina merek diburuhan 1 juta. Padahal itu teh Bu, ngan eukeur membuat dia merasa kecewa, menolak membantu kita. Kadang-kadang begitu, kalau mau ngasih aja tuh Bu. Enggak perlu di ujung-ujungnya, tapi kadang-kadang lisan kita itu paling pandai melukai hati orang lain. Maka jaga lisannya. Di Ramadan ini lebih banyak diam lah ya, lebih banyak berzikir, lebih banyak. Saya juga berharap seperti itu. Usaha real saya masuk bulan Ramadan, saya benar-benar mengurangi aktivitas, begitu, mengurangi aktivitas. Mudah-mudahan bisa di Ramadan hari ini merasakan indahnya saum lahir dan batin, begitu ya. Berniat untuk lebih memperbanyak istighfar, berniat untuk lebih memperbanyak belajar, begitu, berniat untuk lebih memperbanyak amalan-amalan yang memuliakan kita di bulan Ramadan. Karena tahun kemarin saya merasa masih disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Sekarang kita lepaskan saja. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, menjaga pendengaran. Perhatikan, Bu. Pendengaran kita itu lebih bahaya. Kenapa? Karena pendengaran ini masuk ke pikiran. Ibu bapak pernah mendengar enggak? Jalmi nupang nyeri hatekeun biasana langkung jahat ti jalmi anu nyeri hatena. Contoh, ibunya pulang ke rumah menangis. Ibu bapak sebagai anaknya nanya, "Mama kunaon?" "Lah si emang teh kurang ajar." Kemudian kita langsung muncul emosi. "Awas emang." Dalam bayangan kita kurang ajar emang teh gimana? Padahal kurang ajar emang teh kurang ajar adik ke kakaknya. Bahasa biasa, begitu ya. Tapi kita yang mendengar kadang-kadang mendramatisir. Terus kan orang mau osok saliwang, ibu terang saliwang bahasa Thailand itu saliwang. Lai saliwang gitu ya. Kurang lebih begitu. Maaf ya bercanda. Ibu mendengar berita, wah, di ditu aya tabrakan. Kumaha teh? Dahsyat. Mastaka jeung pananganna papisah. Padahal memang mastaka sang panangan mah papisah. Ibu pulang, bari teu ningali kejadianana. Pak, tadi mah macet nah aya tabrakan, eta mah mastakana leupas, pananganna leupas. Nah jadi mastaka jeung panangan leupas, pan ngadangu teh mastaka jeung panangan papisah, tapi pikiran kita mengolahnya menjadi lepas. Sama, Bu ya. Pendengaran kita itu sesuatu yang bahaya, membuat pikiran kita pikiran kita berimajinasi kemudian menerjemahkannya. Maka jaga pandangan kita ya, jaga penglihatan kita, jaga pendengaran kita dari sesuatu yang mengotori hati. Saya pernah mendengar sebuah keterangan, cukup seseorang itu dikatakan pembohong apabila dia selalu mengatakan apa yang didengarnya. Ya. Hati-hati, Bu ya, hati-hati.
Jadi kalau kita dapat pengaduan, fatabayyun, bertabayunlah. Misalkan kayak tadi, ibu, saya melihat suami ibu begini. Tabayun dulu benar atau enggak. Bisi dia teh orang yang sirik terhadap kebahagiaan kita, begitu ya. Bisi dia teh orang yang berniat jahat ingin menghancurkan rumah tangga bapak ibu. Ini begitu jangan. Tabayun saja dulu. Apalagi kalau ibu bersikap tenang. Kalau itu benar, semoga Allah ampuni. Kalau itu salah, semoga Allah mengampuni. Bapak ibu kan beres, begitu ya. Ibu, itu begini. Kalau itu benar, ya suami saya melakukan itu, semoga Allah ampuni dia. Kalau itu salah, semoga Allah ampuni ibu yang memberikan berita salah. Kita netral, hatinya terjaga, begitu ya. Iya, sok orang tua mendengar, Neng kunaon, di kumah ku si A, segeruk nangis, langsung orang tua teh bayangannya mendengar nangis anaknya. Oh iya suami bawa kieu bawa gitu, padahal belum tentu. Maka pendengaran ini harus kita jaga. Sesuatu yang sederhana tapi banyak membuat orang miskomunikasi. Dari apa? Dari pendengaran. Iya, ada orang ya yang ayahnya meninggal, menangis, ditelepon. Nah, gimana ayahnya? Karena nangis, hidungnya pilek, kemudian dia mengatakan, "Meningan, Pak." "Oh, syukurlah, alhamdulillah kalau sudah meningan." Apa kata anaknya? "Meninggal, Bapak, meninggal." Iya, kan menyakiti hati ya. Padahal itu salah dengar. Iya. Dan saya pernah menyampaikan bahwa kondisi zaman ini itu bisa Bapak Ibu manfaatkan. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar sesuatu yang tidak mengenakan, Bapak Ibu katakan, pasti saya salah dengar. Oh ini masalah dengar. Santai we. Kayak Ibu mengatakan, oh ini mah prank. Ya. Ini mah pasti prank. Padahal mah tidak terjadi seperti yang kita pikirkan. Maka itu meringankan kita. Yang berikutnya menahan hawa nafsu. Bukan hanya perintah menahan diri dari makan, minum, serta nafsu biologis, namun juga nafsu yang muncul dari hati dan pikiran kita. Hati-hati Bapak Ibu sekalian dengan saat berbuka, ya. Betapa kita bernafsu untuk memakan banyak makanan sekaligus, begitu ya. Iya. Hati-hati juga dengan nafsu beramal yang tidak terkontrol. Ingin melakukan suatu amal sebanyak-banyaknya hingga kelelahan, hingga amal yang lain tidak bisa dikerjakan. Kita harus mengatur ritme, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu harus tahu daya tahan Bapak Ibu baca Quran itu berapa menit, maka atur itu untuk baca Quran. Bapak Ibu harus tahu kebutuhan istirahat itu berapa menit, durasinya kapan saja, itu harus diketahui. Saya dulu ya beberapa tahun yang lalu, 6 atau 7 tahun yang lalu, ketika masih ngambil jadwal di Bandung, di Cimahi, begitu di Pasir Koja, itu kalau bulan puasa Bu, berangkat pagi, itu pas nyampe Al-Maksum itu udah nggak kuat, mata udah nggak kuat, tubuh nggak kuat, gitu. Maka belok dulu ke Masjid Al-Maksum, tidur 10 menit. Itu udah begitu polanya. Tidur 10 menit, setelah 10 menit bangun, berwudu, berangkat lagi. Selesai sampai sore. Ternyata hanya butuh 10 menit di waktu yang tepat, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Saya baru paham, oh pantesan Rasulullah itu mengajarkan tidur yang sebentar itu, Bapak Ibu ya. Tidur yang sebentar. Harus dilatih Bapak Ibu sekalian. Jangan kita dikendalikan tidur, tapi kitalah yang harus bisa mengendalikan tidur. Dulu saya terkagum-kagum ke salah seorang kakak saya, yang kalau dia ngantuk, badai tidur heula. Pelak poe tidur, kemudian bangun segar. Jadi dia mau tidur teh kapan saja. Kemudian setelah itu saya bertemu dengan Ustaz Rahmat Puryodo. Beliau pun begitu. Suatu hari beliau minta diantar ke Tasik. Anda jemput ke Garut, siap. Dari Bandung jemput ke Garut, kemudian jalan ke Tasik. Ngantuk, berhenti dulu. Ustaz nah nyisi, tunduh, tidur heula 5 menit. Langsung tidur 5 menit, bangun, ayo lanjut lagi, lanjut. Dulu saya terkagum-kagum. Sekarang bisa, Pak? Betul. Saya juga bisa. Ke istri suka bilang, yang mau tidur dulu 10 menit. Mau tidur dulu 15 menit. Memanfaatkan waktu yang ada.
Kemudian tidur gitu ya. Nanti bangun, berangkat biasa. Harus latihan Bapak Ibu ya. Jangan ada abi mah jahe, nah bete cengik sekalian. Janten jahe mah lamun tos tibra tamat. Saya diantar si ibu, Pak, sakedapnya bade ngalenyap heula. Lenyap 2 jam. Ngalenyap kok 2 jam. Iya. Ibu teh ngalenyap apa pingsan. Bukan hanya itu, menahan nafsu juga selayaknya dipahami menahan nafsu beragama yang ekstrim. Asa betul Bapak Ibu tapi menyakiti hati banyak orang. Hati-hati dengan mengatakan maaf, hati-hati dengan mengharamkan sesuatu yang haram. Meskipun itu benar-benar haram tapi harus bil hikmah wa mau'izatul hasanah. Ulah, itu haram, itu haram. Oke, jadi senjata makan tuan ya. Hati-hati kita ilmunya nggak tahu, kemudian dengan mudah mengharamkan. Nah haram, udah cek ustad itu nggak bijak ya. Kalau Bapak Ibu ingin mengharamkan, pastikan Bapak Ibu mengetahui dasarnya, ada dalilnya, ada Qur'annya. Itu haram begitu. Karena di zaman fitnah sekarang banyak sekali orang muslim yang jadi putus asa, merasakan Islam itu jadi hese. Iya haram, itu haram, kumaha tuh? Kan begitu ya? Enggak. Yang haram sudah jelas haram, yang halal sudah jelas halal. Sampaikan dengan bil hikmah wa mau'izatul hasanah. Dengan yang terbaik. Hati-hati. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa, kata Rasulullah. Ya. Maka saudaraku, sekali lagi, puasa dalam syariat Islam itu merupakan manifestasi pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala agar kita bertakwa. Dan takwa itu dimulai dari apa? Kemampuan kita menahan diri lahir dan batin. Semoga Allah mudahkan Bapak Ibu sekalian agar kita bisa saum di bulan Ramadan ini bukan hanya fisik kita saja, tapi batin juga kita mampu saum sehingga mata, pendengaran, begitu ya, lisan, kemudian hawa nafsu benar-benar bisa kita tahan dari sesuatu yang buruk. Kiranya untuk hari ini itu saja, mudah-mudahan menjadi bekal yang baik untuk kita, yang benar datangnya dari Allah, yang khilaf dari kebodohan saya pribadi mohon dimaafkan. Benahkan posisi duduknya, kembali kita akan perbanyak istighfar untuk membersihkan hati kita, memohon ampun kepada Allah atas kelalaian-kelalaian kita di hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyempurnakan pertemuan hari ini dengan infak sedekah terbaik, silakan siapkan, tunggu jemputan infak sedekah terbaiknya sambil kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Mari beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Astagfirullah.
Astagfirullah. Rob, ampuni seburuk apapun diri kami. Rob, jangan Engkau jauhkan kami dari kebahagiaan hidup karena dosa-dosa. Jangan Engkau jauhkan kami dari kesempurnaan taat kami karena dosa-dosa kami. Jangan Engkau jauhkan kami dari keberkahan kehidupan kami karena dosa-dosa. Duhai Allah, jangan Engkau jauhkan kasih sayang suami dengan istrinya karena dosa. Jangan Engkau jauhkan kasih sayang orang tua dengan anak-anaknya karena dosa. Oh, ampuni seburuk apapun dosa-dosa. Sebab jika tidak Engkau ampuni, ya Allah, siapa yang dapat menyelamatkan kami dari dampak buruk dosa dan kesalahan kami? Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Allah